Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama saya Herdi Kurniawan selaku moderator. Kali ini kami berada di kajian Islam channel As-Sa'adah yang alhamdulillah hari ini kami kedatangan tamu istimewa, yaitu guru kami Al Habib Ali Ridho MSI, yang alhamdulillah juga hari ini telah memasuki bulan Dzulhijjah, yaitu bulan Idul Adha dan bulan haji. Nah, bagaimana nih? Kalian menarik tidak kalau untuk mendengarkan kajian langsung dari guru kita, Habib Ali Ridho MSI? Habib, gimana kabar Habib? Alhamdulillah, baik. Ya. Jadi begini Habib, kami minta di channel As-Sa'adah ini Habib memberikan kajian singkat supaya khususnya di As-Sa'adah ini bisa lebih paham mengenai Idul Adha dan ibadah haji. Silakan Habib. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini Allah pertemukan kita di dalam kajian Islam di channel As-Sa'adah, karena tadi host sudah menyampaikan tentang di awal bulan Dzulhijjah ini Idul Adha. Nah, baik, sekiranya kita bahas sedikit tentang Al-Udhiyah, salah satu ibadah yang di dalam peristiwa bulan Dzulhijjah yang sangat penting selain daripada ibadah haji. Nanti ibadah haji insya Allah di kesempatan lain kita akan terangkan. Nah, Al-Udhiyah. Apa itu Al-Udhiyah? Al-Udhiyah adalah hewan sembelihan kurban, baik itu hewan onta, sapi, kerbau, kambing ataupun domba yang dipotong pada hari raya Nahar atau hari raya kurban, dan pada hari raya dan pada hari tasyrik, sebagai bentuk tagarrub ilallah, pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan napak tilas daripada sejarah yang kita semua harus paham. Di dalam Al-Qur'anul Karim, di dalam surat As-Saffat ayat 102 sampai 104 Allah abadikan, yaitu falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur maza tara qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Maka tatkala ketika anak itu sampai pada umur yang sanggup berusaha bersama-sama bapaknya Nabi Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku melihat di dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka fikirkanlah apa pendapatmu. Saat itu jawaban seorang anak kepada bapaknya yang luar biasa diabadikan dalam Al-Quran. Anak itu menjawab, wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu, insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Luar biasa bagaimana pengorbanan seorang bapak dan seorang anak untuk menerima perintah Allah, menyembelih dan disembelih. Luar biasa dua-duanya menerima perintah Allah ini dengan penuh keikhlasan. Nah, inilah salah satu hikmah terbesar adalah bagaimana pengorbanan kita di jalan Allah daripada al-udhiyah, korban ini. Di mana dalam ayat yang lain Allah ingatkan kepada kita, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya kami telah memberimu ya Muhammad nikmat yang banyak, maka laksanakanlah sholat karena Allah dan berkurbanlah. Jadi kurban juga merupakan perintah dari Allah. Dan di dalam ayat yang lain juga Allah ingatkan kepada kita, wal budna ja'alnaha lakum min sya'irillahi lakum fiha khairun fazkuru ismallah. Dan unta-unta ini kami jadikan untukmu bagian dari syiar agama Allah, kamu banyak memperoleh kebaikan kepadanya. Jadi hewan kurban juga merupakan bagian daripada syiar agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, keutamaannya sangat banyak. Di antaranya di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma amila adamiyyu min amali yaumin nahar ahabba ila Allah min ihraqid dam innaha la ta'ti yaumal qiyamah bikuruniha wa ash'ariha wa azlafiha fa inna ad-dama la yaqa'u min Allah bimakanin qabla an yaqa'a min al-ardi fatibu biha nafsan. Tidak ada amalan yang diperbuat manusia pada hari raya kurban
yang lebih dicintai oleh Allah selain daripada menyembelih hewan kurban. Sesungguhnya hewan kurban itu kelak pada hari kiamat akan datang beserta tanduk-tanduknya, bulu-bulunya, dan kuku-kukunya. Sesungguhnya sebelum darah hewan kurban itu mengalir ke tanah, pahalanya telah diterima oleh di sisi Allah, maka tenangkanlah jiwamu dengan berkurban. Rawahu Tirmizi. Luar biasa. Bagaimana Nabi ingatkan kepada kita bagaimana keutamaan daripada ibadah kurban yang begitu luar biasa. Nah, hukumnya, kalau kita tanya, hukum daripada berkurban adalah sunnah muakkadah, yaitu sunnah yang hampir-hampir wajib, dan meninggalkan ibadah ini juga kalau bagi orang yang mampu bisa dikategorikan nanti juga makruh. Karena itu berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW juga dikatakan, ya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man kana lahu sa'atun wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana. Rawahu Ahmad bin Majah. Siapa yang mendapati dirinya dalam keadaan lapang lalu dia tidak berkurban, maka jangan dekati tempat sholat kami. Luar biasa bagaimana Nabi sudah memberikan peringatan ini, ya, tentang orang yang punya kemampuan berkurban tapi dia tidak mau menjalankannya. Nah, karena saat ini banyak orang yang seperti itu, ya. Banyak orang yang mampu tapi tidak dimampu-mampuin. Nah, sebaliknya ada orang yang kepengen kurban tapi dia tidak punya kemampuannya. Nah, karena mudah-mudahan kalau kita menjadi orang-orang yang mampu baik dari segi finansial, ekonomi, mudah-mudahan tunaikanlah, insya Allah. Ini bentuk pendekatan diri kita kepada Allah yang luar biasa. Nah, hikmahnya banyak sekali. Hikmah daripada ibadah kurban yang pertama yaitu sebagai at-taqarrub ilallah yang tadi saya sudah sampaikan, yaitu pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian yang kedua sebagai bentuk ihya sunnah Imamul Muwahhidin Ibrahimul Khalil, yaitu sebagai kita bentuk menjalankan daripada sunnah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, bagaimana kisahnya tersebut antara seorang ayah dan seorang anak yang rela menerima perintah Allah untuk menyembelih dan disembelih, akhirnya dengan penuh pengorbanan dan keikhlasan ketika Nabi Ibrahim mau menyembelih putranya, Allah ganti wafadainahu bizabhin azim, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Di dalam surat Al-Hajj ayat 107 Allah mengabadikannya. Yang ketiga, salah satu hikmah daripada berkurban adalah memperluas rahmat khususnya kepada fuqara dan masakin. At-tawassu'u 'alal iyal yaumal id wa ishadur rahmah bainal fuqara wal masakin. Bagaimana orang merasakan nikmatnya daripada ibadah kurban yang tadinya mungkin jarang makan daging, tapi alhamdulillah dengan adanya umat Islam yang punya mampu untuk berkurban bisa memberikan manfaat buat orang-orang yang sekitarnya. Ya, karena itu penting juga untuk kita tahu, yaitu tentang waktu penyembelihan hewan kurban dan juga tentang pembagian dagingnya. Nah, waktunya kita harus tahu juga nih, kita harus tahu waktu daripada penyembelihan hewan kurban, yaitu ketika khatib turun dari mimbar Idul Adha, ba'da sholat Idul Adha, maka dimulailah penyembelihan hewan kurban sampai hari tasyrik 10 Zulhijjah, 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Ya, itu waktunya. Ya. Kemudian bagaimana pembagian dagingnya? Kemudian pembagian dagingnya yaitu sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dikatakan faqul minha wa atimu al-qani'a wal muqtad. Maka makanlah sebagiannya dan berilah makan orang-orang yang rela dengan apa yang ada padanya, yang tidak meminta-minta, dan orang-orang yang meminta. Kemudian di dalam hadis Nabi dikatakan kulu wa atimu wadakhiru, makanlah olehmu dan bagikanlah serta simpanlah. Jadi kita yang berkurban boleh merasakan bagian dagingnya dan boleh dibagikan kepada fuqara dan masakin dan tetangga dan yang lainnya. Jadi luar biasa. Kita pun yang berkurban boleh merasakannya. Ya, jadi inilah hikmahnya sangat luar biasa. Mudah-mudahan kita dapat mengambil manfaat ini tentang ibadah kurban. Nah, saya rasa ini penjelasan singkat. Insya Allah mudah-mudahan
ada manfaatnya. Nanti insya Allah di kajian yang lain kita bisa lebih mendalam.